Untuk informasi lain, sejumlah warga pelanggan listrik pasca bayar PLN mengaku mengalami kenaikan tagihan listrik hingga lebih dari 2 kali lipat jika dibandingkan tagihan periode Maret dan April lalu. Mereka merasa pemakaian daya listrik di rumahnya tidak berlebihan. Sejumlah warga di Kompleks Pelita Air Service Pancoran Mas Depok, Jawa Barat pelanggan listrik pasca bayar PLN. Bulan ini mengalami lonjakan tagihan listrik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tagihan periode Maret hingga April lalu. Advis misalnya, ia mengaku tagihan listrik berdaya 2.200 watt pada periode Maret hingga Mei lalu rata-rata Rp500.000 per bulan. Namun, bulan ini tagihannya melonjak hampir Rp1,5 juta. Ia merasa tak menggunakan daya listrik berlebih selama bekerja dari rumah. Dari pemakaiannya normal rata-rata ya, karena event di WFH sendiri kan artinya ketika siang hari kita nggak paling yang kita standby kan cuma laptop. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika tagihan itu sangat besar segala dampaknya. Nah, tapi kita tidak bisa tahu bahwa itu ketika kita mau cross check dengan stand meternya itu angkanya dari mana dan sampai mana gitu. Jadi artinya Sejumlah warga lain pemakai listrik berdaya 1.300 watt di Komplek Pelita Air Service juga mengaku mengalami kenaikan tagihan hingga 2 kali lipat. Biaya per bulan itu kita biasanya kena 700 sampai 800 per bulan. Nah sekarang bulan ini 1,3 kenaikannya, hampir 1,4. Dan kita pun WFA juga nggak mempergunakan listrik yang lebih. Biasa 350, 225, terus lonjak jadi 390, dan sekarang di bulan ini tadi baru dicek, saya baru ngecek mafia itu udah 785. Pihak PLN menyatakan lonjakan tagihan listrik bulan ini salah satunya disebabkan tidak adanya aktivitas pembacaan meter pada periode Maret dan April. Meteran itu ada di pelanggan, bisa dicek betul nggak bahwa pada waktu pembacaan sebenarnya itu sama seperti yang ada di pelanggan itu di meter. Itu saja. Kita tidak ada karena itu adalah ketentuan yang ada permennya yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi PLN harus patuh. Jadi tidak akan ditambahi adanya kenaikan daripada tarif itu. Tapi kenaikan pemakaian iya. Pelanggan yang tidak puas dengan tagihan listriknya diimbau menghubungi PLN melalui nomor 123 atau akun media sosial PLN untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Edi Dwirianto, Arif Tidiawan, Depok, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui penjelasan perusahaan listrik negara PT PLN terkait lonjakan tagihan listrik sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bapak Bob Saril. Pak Bob, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Mas Aldi. Ya, Pak Bob, sebetulnya apa yang menyebabkan banyaknya pelanggan PLN yang mengeluhkan tagihan listrik yang melonjak begitu? Apakah ini hal yang normal terjadi? Yang normal terjadi seperti yang telah dijelaskan di dalam intro tadi. Yang kita perhatikan adalah dua komponen kalau kita menghitung untuk tenaga listrik. Pertama, volume pemakaian dikalikan tarif. Tarif listrik ini sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan. Malah kalau kita lihat lagi, tarif untuk subsidi 450 itu tidak naik sejak tahun 2003. Artinya kalau kita lihat matematis yang biasa, bahwa yang naik itu tentu saja volume pemakaian. Volume pemakaian yang naik itu apa? Pada waktu kita WFH. Kita memang menggunakan komputer saja. Tetapi jangan lupa, cuaca itu panas, kita memerlukan AC atau kipas angin. Dan kipas angin itu dan AC itu akan nyala. Kemudian kita juga perlu memasak, perlu minum. Semuanya ada alat listrik sekarang. Dan itu yang menyebabkan kenaikan berkali lipat. Yang dulunya kita mungkin makannya di luar, kerjanya di kantor. Tapi sekarang karena work home, study from home, anak-anak semua belajarnya 24 jam AC-nya nyala. Gitu. Jadi kenaikan itu disebabkan pemakaian naik. Ya, tapi tadi dikatakan mereka merasa tagihan listrik naik jika dibandingkan periode Maret dan April. Apakah ini artinya ada miss antara pencatatan dan juga asumsi dari para pelanggan PLN, atau seperti apa sebetulnya metode akumulasi penghitungan listrik ini sehingga nantinya para pelanggan PLN mendapatkan informasi yang jelas tentang kenaikan tagihan listrik mereka? Betul. Jadi kalau kita perhatikan itu, kita tadi metode pembacaan.
Karena di awal itu kan mulai ada gejala COVID-19, kemudian minggu kedua dan ketiga mulai diadakan himbauan untuk stay at home untuk memutus rantai daripada 19. Nah, pada waktu itu kita meminta kepada semua pencatat meter pada bulan Maret tidak usah mencatat meter karena mereka pergi satu rumah ke rumah lain. Jadi diharapkan kita memutus rantai ini. Bagaimana PLN tahu itu pemakaian itu? Kita yang biasa menggunakan yang best practice itu adalah pemakaian 3 bulan terakhir rata-ratanya. Jadi Desember, Januari, Februari. Dibagi 3, itu rata-ratanya digunakan untuk pemakaian bulan Maret, dihitung pada rekening April, rekening April. Nah, pada waktu April juga, kita masih PSBB, jadi tidak mencatat. Maka yang dilakukan adalah sama kita rata-rata. Selanjutnya, pada bulan Mei, kita melakukan pencatatan semua dengan protokol COVID yang sangat keras sekali, yang sangat ketat. Maka itu yang daripada tidak sebelumnya itu, maka terakumulasi memang. Katakanlah kalau saya katakan di sini, saya ada biasanya makan kue 5 bulan. Mulai dari rata-rata 5. Kemudian pada waktu saya di rumah saja, saya ini suka makan. Saya makan 10. Atau katakanlah makan 7 aja, jangan terlalu banyak. Makan 7. Tetapi yang saya hitung, yang penjual kue tadi adalah 5. Karena dianggapnya biasa 5. Tapi ternyata sudah diambil 7. Masih ada 2. Kemudian di bulan April makan 7 lagi. Ditagihkan. Nah, jadi ada 2, 4. Nah, pada bulan Mei kita mencatat, ternyata dia makannya 7. Jadi 7 ditambah 4, 11. Jadi seolah-olah naiknya memang di atas 100%. Tetapi semuanya akibat pemakaian. Pemakaian terakumulasi karena kita tadi memakai pemakaian rata-rata. Oke, jadi itu adalah akumulasi dan juga pencatatan yang benar listrik atau daya yang dipakai pada saat masa PSBB dan work from home para pelanggan PLN. Tapi dengan adanya pelanggan yang merasa tarif listrik yang melonjak tinggi, apakah benar PLN akan memberikan izin pelanggan ini untuk mencicil pembayaran listriknya, Pak? Ya, kita ada mekanisme namanya memberikan kepada pelanggan kita merilis sedikit, sehingga yang kelebihan tadi 60%-nya bisa dicicil, kelebihannya terhadap 60%-nya bisa dicicil pada bulan-bulan berikut. Sehingga tidak terasa tinggi sekali pada rekening Juni atau pemakaian bulan. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sendiri atau mereka yang memiliki daya listrik di rumah 900 atau 700 begitu dianggap masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin begitu. Apakah insentif yang bagi mereka diberikan berjalan lancar, Pak? Alhamdulillah berjalan lancar. Jadi untuk tarif 450 itu diskonnya sampai 100%. Artinya mereka tidak membayar sama sekali. Begitu juga untuk yang 900 rumah tangga tidak mampu, itu ada 50%. Itu tetap dilaksanakan kita sampai bulan depan, karena 3 bulan ya. Baik. Itu lancar dan kita sudah keluarkan dan sudah banyak menikmati. Jadi pada bulan April itu pemerintah sudah memberikan insentif itu sebesar 1,2 triliun untuk semuanya. Termasuk juga sekarang diberlakukan untuk tarif industri dan listrik yang 450. Baik, semoga ini didengar jelas oleh para pelanggan PLN sehingga bisa memahami apa yang menyebabkan daya listrik atau bayar listrik mereka melonjak pada bulan ini. Terima kasih Bapak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak. Kita ke informasi berikutnya, rencana menerapkan aktivitas kenormalan baru secara umum dalam keseharian masyarakat di Kota Semarang pada 8 Juni 2020 akhirnya pupus. Selama 2 bulan memberlakukan status pembatasan kegiatan masyarakat, angka kasus COVID di Kota Semarang justru makin bertambah. Bila kondisi ini tidak mengalami perkembangan, hingga 21 Juni mendatang, Pemkot Semarang berencana akan mengajukan pembatasan sosial berskala besar. Pasar Karangayu ditutup oleh pemerintah Kota Semarang mulai Senin 8 Juni hingga 3 hari ke depan, menyusul adanya temuan 3 pedagang yang positif terjangkit virus COVID-19 setelah menjalani tes rapid dan swab beberapa hari lalu.